Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wiradi Silutonga. Saya dari English Education Department School, Faculty of Teacher Training and Education, Universitas Kristen Indonesia. Di sini saya akan memaparkan suatu teori pendekatan belajar secara kognitif melalui teori Jean Piaget. Lalu, apa itu teori belajar secara kognitif menurut Jean Piaget? Menurut Jean Piaget, teori ini adalah suatu teori di mana adanya suatu perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu berbentuk perubahan tingkah laku yang dapat diamati. Lalu, ada 3 tahapan dalam teori kognitif menurut Jean Piaget sendiri, yaitu yang pertama adalah asimilasi, di mana asimilasi ini adalah suatu penyesuaian pengetahuan yang baru dengan struktur kognitif yang sudah ada. Yang kedua adalah akomodasi, di mana adanya suatu penyesuaian struktur kognitif dengan pengetahuan yang baru. Dan yang ketiga adalah ekuilibrasi, di mana ekuilibrasi sendiri adalah suatu penyimbangan mental ataupun adaptasi setelah terjadinya 2 tahap di atas. Lalu adaptasi sendiri merupakan suatu keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi agar terjadi keseimbangan yang diinginkan. Lalu, di sini kita bisa lihat bahwa ada 4 tahapan perkembangan secara kognitif. Yang pertama sensor motor, di mana tahapan ini terjadi dan berlangsung sejak lahir sampai umur 2 tahun, di mana para anak-anak akan mengkoordinasikan pengalaman indera mereka sendiri. Yang kedua, praoperasional, di mana tahapan ini terjadi dari umur 2 tahun sampai dengan 7 tahun. Mereka memiliki tahapan pemikiran yang cukup simbolis dan tidak melibatkan pemikiran secara operasional. Dan yang ketiga adalah operasional konkret, di mana tahapan ini terjadi dari umur 7 tahun sampai dengan 11 tahun. Dan pemikiran operasional mereka mencakup penggunaan operasional juga. Lalu penalaran logika tergantikan dengan penalaran intuitif. Dan yang keempat adalah operasional secara formal, di mana tahapan ini berlangsung dari umur 7 tahun sampai dengan 15 tahun dan merupakan tahapan yang terakhir, di mana anak-anak sudah dapat memikirkan pengalaman di luar pengalaman konkret mereka. Lalu, ada prinsip teori belajar secara kognitif. Yang pertama adalah perkembangan secara kognitif adalah suatu proses kognitif. Yang kedua, semakin bertumbuh dan bertambah umur individu, semakin kompleks susunan syaraf dan daya pikiran dari individu itu sendiri. Yang ketiga adalah proses adaptasi yang mempunyai 2 bentuk dan terjadi secara stimulan, yaitu stimulan dan akomodasi. Yang keempat adalah asimilasi, di mana asimilasi adalah suatu perubahan yang dapat dipahami dan juga terstruktur. Yang kelima adalah akomodasi, di mana akomodasi adalah suatu proses perubahan struktur kognitif sehingga dapat dipahami. Dan yang keenam adalah proses belajar yang terjadi sesuai tahap dan umurnya. Dan yaitu adalah asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Dan yang ketujuh adalah proses penyesuaian antara lingkungan luar dan struktur kognitif dari dalam diri tersebut yang dinamakan sebagai ekuilibrasi. Dan yang terakhir adalah yang ke-8, di mana mengaktifkan pengetahuan dan pengalaman secara optimal, yaitu asimilasi dan akomodasi, lalu pengetahuan dan pengalaman dapat terjadi dengan baik. Lalu yang selanjutnya, ada metode aplikasi pembelajaran secara kognitif. Ada yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan juga yang kelima. Yang pertama adalah guru dapat mengajar sesuai bahasa dan cara berpikir anak-anak. Yang kedua, guru harus mampu membantu anak-anak agar dapat berinteraksi dengan lingkungan sebaik mungkin. Yang ketiga, guru dapat membentuk suatu metode ataupun cara pembelajaran yang baru dan dapat membuat anak-anak merasa senang selama pembelajaran. Yang keempat, guru dapat memberikan peluang terhadap anak-anak agar dapat belajar sesuai tahap perkembangannya masing-masing. Dan yang terakhir, yang kelima adalah pembelajaran di dalam kelas. Guru dapat memberikan peluang terhadap anak-anaknya untuk saling berbicara dan berdiskusi. Lalu ini adalah referensi di mana saya dapat membuat PowerPoint ini. Saya rasa cukup sekian penjelasan teori kognitif saya. Sampai bertemu di video selanjutnya.